Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Taurus di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Taurus di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikan video ini, tayangan ini, hanya sebagai hiburan semata. Ya anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Taurus dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif, teman-teman. Nah, pada kartu yang pertama, aku punya The Chariot. The Chariot muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Taurus. Jadi ini energi untuk 7 hari ke depan ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, teman-teman. Sebagai energi pembuka, ini adalah sebuah kartu yang menunjukkan, ya, yang menggambarkan tentang bagaimana sih sebenarnya selama ini kalau aku lihat ya, teman-teman, kamu orang yang cukup ambisius sih sebenarnya, ya. Kamu orang yang memiliki sebuah keyakinan yang cukup begitu tinggi itu, ya. Keyakinan di dalam hal spiritualitas, keyakinan di dalam diri kamu, ya. Artinya mungkin kamu lebih apa ya? Kalau dikatakan selalu mengikuti kata hati kamu, mungkin seperti itu sih, ya. Apa yang dikatakan oleh kata hati kamu, ya maka itu yang selalu kamu lakukan. Dan selama ini, kalau dilihat uh, perjalanan spiritualitas kamu juga cukup luar biasa, ya. Dengan begitu banyak mungkin juga tantangan, ujian yang terjadi, ya aku rasa itu sudah cukup membuktikan bahwasanya kamu memang bukan orang sembarangan. Ya terbukti dengan berbagai masalah itu, kamu bisa melewati segala sesuatunya. Dan kenapa aku katakan kamu bukan orang sembarangan, teman-teman? Seperti yang aku katakan sebelumnya tentang hal yang sifatnya spiritualitas, ya, keyakinan diri kamu terhadap Tuhan masing-masing. Seperti itu kedekatan diri kamu terhadap Tuhan masing-masing itu yang membuat kamu selalu terproteksi sih sebenarnya, ya. Dan bahkan mengenai tentang feeling, firasat, kalau aku lihat kamu intuisi ya, itu cukup tajam banget, ya. Seperti bisa memprediksi sesuatu hal yang akan terjadi ataupun mengenai tentang hati seseorang bagaimana, membaca pikiran seseorang itu bagaimana. Itu yang aku lihat tentang kehidupan kamu secara singkat, ya, teman-teman. Nah, kemudian pada kartu yang kedua aku punya Four of Pentacles. Ada 4 koin. 4 koin muncul hadir, teman-teman. Jadi ini adalah sebuah kartu ya yang menggambarkan, menjelaskan gitu ya teman-teman. Seperti yang aku katakan sebelumnya bahwasanya di dalam kehidupan kamu itu memang penuh dengan banyak banget tantangan teman-teman. Ya, banyak tantangan, banyak masalah, banyak ujiannya gitu dan mungkin ya karena kamu sudah mampu ataupun bisa melewati segala sesuatunya dengan baik, maka apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kamu tentu sesuatu hal yang memang ya eh, tidak pernah kamu duga sebelumnya, teman-teman. Ya, sebuah kondisi kehidupan yang pastinya akan lebih baik, jauh lebih baik, terutama di bulan Juni ini loh. Dalam pekan ini kalau aku lihat sih, ya, ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, teman-teman, aku merasakan sebuah perubahan kehidupan kamu itu yang benar-benar sangat konstan banget loh. Ya, perubahan kehidupan kamu itu 180 derajat. Ini aku lihat ada perputaran energi di sini. Ketika kemarin mungkin kamu dikelilingi oleh begitu banyak energi negatif, ya ketika mungkin kemarin ujian masalah yang kamu hadapi begitu banyak, maka
Semua akan berganti dengan sesuatu hal yang luar biasa, teman-teman. Ada kelimpahan materi, rezeki juga nanti di situ. Oke, dan kemudian keberuntungan-keberuntungan di dalam hal yang lain, ya tergantung sih dari apa yang mungkin selama ini lagi kamu perjuangkan, teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang memiliki zodiak Taurus yang lagi berjuang ya, yang lagi ingin bangkit dari segala keterburukan apapun itu, teman-teman, kamu tetap semangat ya. Karena ada kabar gembira, ada kabar membahagiakan yang akan kamu peroleh dalam pekan ini. Nah, kemudian pada kartu yang keempat aku punya Six of Cups. Ada 6 cangkir, teman-teman. 6 cangkir di sini muncul hadir ya. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan. Kalau aku katakan sih memang pada intinya kamu ingin dan berharap ya bisa membahagiakan orang-orang yang kamu sayang. Itu yang paling terpenting sih. Ya, sebelumnya mungkin tujuan yang lain ingin membuktikan, menunjukkan kepada orang-orang yang selalu memandang kehidupan kamu sebelah mata. Jadi dengan adanya roda kehidupan yang berputar ini, teman-teman, aku rasa cukup nyata ya, sebuah kehidupan kamu nanti akan dibanjiri dengan berbagai keberuntungan. Ya, kalau mengenai tentang kehidupan sosial, jelas teman-teman bakal lebih baik gitu ya, pekerjaan, usaha, bisnis, kemudian di dalam kehidupan asmara, rumah tangga, kesehatan. Jadi semuanya insya Allah akan lebih baik. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan melihat kondisi keuangan ya, ataupun rezeki dari teman-teman Taurus dalam pekan ini. Nah, bagaimana energi keuangan kamu dalam pekan ini ya, teman-teman. Oke. Nah, pada kartu yang pertama, aku punya Four of Swords, 4 pedang, teman-teman. 4 pedang di sini muncul hadir ya, sebagai energi pembuka. Memang dapat aku akui sih sebenarnya. Kartu ini menggambarkan tentang bagaimana ya, ada sebuah energi yang berusaha untuk menjatuhkan kamu di sini, teman-teman. Ya, ada sebuah energi yang berusaha untuk menutup jalan keresakian kamu, memutuskan jalan keresakian kamu. Oke, dan bahkan kalau aku lihat energinya bukan hanya satu, tetapi begitu banyak. Nah, berarti kan memang cukup menunjukkan di sini bahwasanya kamu dikelilingi oleh begitu banyak orang-orang ya, mungkin ya iri, dengki, toksik, seperti itu, teman-teman. Oke, jadi memang di sini kondisi kamu harus benar-benar hati-hati dan waspada nih. Dan mungkin ketika saat ini, mohon maaf ya, kamu lagi mengalami adanya ketidakstabilan ya tentang ekonomi, bisnis kamu mungkin, usaha kamu mungkin ya, mungkin itu ada kaitannya tentang hal tersebut gitu ya, mungkin ya, teman-teman. Kemudian aku punya temperance. Nah, temperance ini hadir muncul ya, teman-teman. Jadi untuk masalah keuangan deh ya, kenapa sih orang-orang ingin menutup jalan keresakian kamu? Karena memang kehidupan keuangan kamu mungkin jauh lebih baik daripada kehidupan mereka. Nah, ini mungkin lebih masuk akal ya, teman-teman. Karena kan mereka berusaha terus untuk menutup jalan keresakian kamu dan bukan hanya satu energi. Berarti kan memang terlihat tentang bagaimana bukan hanya iri dengki, ya ingin menghancurkan, bisa jadi juga persaingan, ya. Yang jelas untuk masalah bagaimana upaya mereka ya tentu sudah banyak. Dan kalau dikatakan mungkin selama ini Hmm, aku rasa sih nggak terlalu bermasalah banget sih ya, teman-teman. Nggak terlalu bermasalah banget lah. Jadi seolah-olah memang ketika ada masalah pun dapat kamu selesaikan dengan baik loh. Ya, nah untuk masalah rezeki, ini bagus. Kenapa? Aku melihat rezeki kamu seperti mengalir deras tanpa batas nantinya, teman-teman. Ya, kenapa? Ada ikut campur tangan Tuhan di sini. Nah, ini juga yang membuat gitu ya orang-orang yang berusaha untuk menutup jalan keresakan kamu selalu gagal, teman-teman. Nah, ya, aku punya Knight of Pentacles, kesatria koin. Jadi untuk masalah keuangan rezeki, aku rasa cukup bagus, positif. Tetapi memang harus hati-hati nih, waspada teman-teman ya terhadap orang-orang yang berusaha untuk mungkin, mohon maaf, menghancurkan kehidupan kamu ya, kehidupan sosial kamu gitu. Oke, jadi ya harus lebih waspada lah, harus lebih dekat dengan Tuhan masing-masing, teman-teman. Next, poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Taurus yang saat ini sudah berumah tangga. Aku punya Queen of Pentacles, The Emperor, dan aku punya The Devil, teman-teman. Ya, seperti itulah ya.
Di dalam kehidupan rumah tangga selalu saja sih, kenapa selalu ada orang-orang yang sepertinya ingin selalu mengusik, ya, mengganggu, ada ketertarikan terhadap energi yang sudah berpasangan, teman-teman. Ya, apakah ini meliputi pihak ketiga yang ingin merusak rumah tangga kamu, ya kan? Ataupun mungkin antara kamu dan pasangan kamu ini yang tertarik dengan energi lain, teman-teman. Jadi harus hati-hati. Karena memang aku lihat di sini ada sebuah black magic, seperti ada energi pemikat, ya, teman-teman. Guna-guna gitu lah ya. Memang sih tujuannya adalah untuk mendapatkan merebut pasangan. Nah, itu ya. Jadi kalau misalkan ini dari energi luar, tentu hal yang harus dilakukan ketika ada magic, ya jelas harus lebih dekat dengan Tuhan masing-masing, teman-teman. Ya, cukup disayangkan ketika semua sudah didapatkan kebahagiaan rumah tangga, ya kan, dan kemudian hubungan rumah tangga kamu juga sudah ya lama banget gitu ya teman-teman. Jadi apa sih yang mungkin harus dicari lagi gitu, karena semuanya sudah didapatkan ya. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Taurus yang saat ini sedang berpacaran. Nah, aku punya King of Swords, ada Raja Pedang, kemudian ada Three of Wands, dan aku punya Queen of Wands. Nah, mengenai tentang energi dia nih, bagi kamu teman-teman yang mungkin merasakan adanya sebuah perubahan ya, perubahan-perubahan yang cukup signifikan nih dari energi dia gitu ya teman-teman. Jadi memang dari kartu ini cukup menggambarkan tentang bagaimana sih dia itu sudah menunjukkan tentang bagaimana perubahan-perubahan yang aneh gitu ya teman-teman, yang mungkin saat ini dia sudah sulit untuk dihubungi, ya saat ini dia mungkin lebih cenderung tidak merespon mungkin WhatsApp kamu dan lain sebagainya, ya, kemudian tidak perhatian, ya. Jadi memang yang aku lihat sih sebenarnya ini ada kaitannya dengan adanya hadirnya pihak ketiga teman-teman, ya, itu yang membuat dia sepertinya berubah, ya. Dan bahkan pada fase ini aku lihat saat ini dia lagi terkonsentrasi, ya, terkonsentrasi dengan energi yang lain. Itu sih kalau aku lihat teman-teman. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Taurus yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Aku punya The Hangman, The Lovers, dan The Tower, teman-teman. Oke. Melihat dari ketiga kartu ini ya, apakah kamu berpeluang berpotensi akan segera bertemu dengan jodoh dan pasangan hidupmu? Ya, kalau dilihat sih sebenarnya kamu tidak terlalu menggebu banget ya. Artinya ya menjalani kehidupan seperti biasanya sih, ya kan? Tetapi memang tidak dapat dipungkiri lah, ya, namanya kehidupan ketika sudah lama sendiri pasti ingin segera mendapatkan jodoh dan pasangan hidup dong ya teman-teman. Nah, sebenarnya sih kamu berpeluang berpotensi ya di sini. Seperti ada sebuah takdir baik nanti yang akan kamu dapatkan teman-teman. Mungkin ini jawaban atas apa ya? Mungkin selama ini kamu selalu merasakan sebuah kegagalan, kekecewaan, dan pengkhianatan. Ya mungkin di sini Tuhan telah mempersiapkan hal yang indah untuk kamu teman-teman, ya. Kamu akan dipertemukan dalam suatu momen, ya, dalam suatu acara mungkin yang tanpa kamu sengaja, ya, ada sebuah chemistry pada pertemuan pertama kamu dengan dia teman-teman, ya, mungkin di dalam pesta, ya, ataupun mungkin di dalam acara-acara tertentu, ya, itu seperti itu teman-teman. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Taurus yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang. Aku punya Eight of Wands, The Moon, dan aku punya Five of Wands. Nah, melihat tentang bagaimana energi ini teman-teman. Jadi, kalau aku lihat sih memang energinya cukup negatif, ya. Kamu harus hati-hati sih sebenarnya dengan energi yang saat ini sedang dekat dengan kamu, ataupun mungkin yang sedang kamu dekati teman-teman. Jadi,
menilai seseorang itu bukan hanya sekedar melihat dari bagaimana dia terlihat cantik, tampan, ya baik, tetapi hanya di awal, hanya di depan doang gitu teman-teman. Jadi memang kamu harus lebih bisa melihat, mengenal lebih dalam tentang bagaimana karakternya, tentang bagaimana sifatnya secara lebih menyeluruh, ya, dan tentang bagaimana track record di dalam kehidupan dia selama ini. Itu bakal menentukan tentang bagaimana hubungan kamu ke depan dengan dia, ya. Jadi memang yang aku lihat, ya kalau dikatakan mungkin dia orang yang sepertinya nggak terlalu apa ya berkomitmen, iya aku rasa seperti itu. Kenapa? Ketika kamu menjalin hubungan dengan dia nantinya, teman-teman, yang ada kamu akan selalu merasakan sebuah apa namanya ketakutan gitu ya, kecemasan dan kekhawatiran, ya, dan selalu ada sebuah konflik. Jadi ini yang aku lihat, ya, energinya cukup negatif. Oke, next. Kita akan lihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan ya. Untuk teman-teman Taurus. Nah, aku punya tanggal 11.30, tanggal 16.31, tanggal 5, tanggal 14, tanggal 21, tanggal 10, 28, tanggal 2, 17, dan tanggal 7. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.